Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat duha. Pengertian sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim pada waktu matahari sedang naik atau waktu duha. Sedangkan waktu duha adalah waktu ketika matahari terbit seukuran 1 tombak atau 7 hasta atau 2,5 meter. Kira-kira pukul 06.30 atau 07.00 sampai waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke arah barat. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad sangat dianjurkan. Salah satu di antara keutamaan sholat duha adalah menjadikan diri bersih dari dosa dan memungkinkan tergabungnya segala doa-doa kita. Pelaksanaan sholat duha yang pertama, tata cara sholat duha, yaitu niat sholat duha. Usolli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam, kemudian tertib. Doa sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqan fis samai fa'ansilhu wa in kana fil ardi fa'ahrizhu wa in kana muyassiran wa yassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezeki berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaranmu, duhamu, kekuasaanmu, datanglah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Keutamaan sholat duha yang pertama adalah pahalanya seperti bersedekah. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah.
menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang kedua, sholat duha merupakan amalan sunnah cadangan pada hari Isya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Apabila benar sholatnya, maka ia telah lulus dan beruntung. Dan apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada sholatnya, wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikanlah, jikalau hambamu mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya, sekedar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholat, barulah amalan lainnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, cukupi kebutuhan hidupnya. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah, karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang berbunyi, man hafadha ala suf'atid duha ghufira lahu dhunubahu wa in kanat mislu zabadil bahri, yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya, yang kelima, dibangunkan istana di surga. Hadis keutamaan sholat duha lainnya berasal dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Alhamdulillah, sampai di sini materi tentang sholat duha. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.